Halo semuanya, perkenalkan aku Alia Akila. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dengan program studi Perbankan dan Keuangan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa aja dampak dan juga pengaruh ekologi terhadap suatu perusahaan. Perusahaan yang akan saya ambil adalah PT Tirta Prasada Jaya, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri air minum dalam kemasan atau biasa kita sebut sebagai AMDK. Nah, PT Tirta Prasada Jaya ini juga merupakan salah satu anak dari perusahaan Mayora Group yang bergerak di bidang produksi dan distribusi air mineral. Di era modern ini, pengolahan air menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Karena mengingat peningkatan populasi dan industrialisasi yang semakin pesat, maka dari itu kebutuhan air bersih akan semakin meningkat. Nah, berbicara mengenai pengolahan air, jadi pengolahan air itu adalah proses mengubah air dari kondisi tidak layak ataupun kurang layak untuk dikonsumsi menjadi air yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Proses inilah yang melibatkan berbagai metode yang kompleks dan juga canggih, di mana setiap langkahnya akan dipastikan bahwa air tersebut sudah sesuai dengan standar kebersihan dan juga keamanan yang tinggi. Metode-metode ini mencakup filtrasi, yang mana filtrasi ini adalah proses penyaringan partikel-partikel besar dan kontaminan dari air. Lalu sedimentasi dan juga penggunaan bahan-bahan kimia seperti klorin yang digunakan untuk membunuh bakteri-bakteri dan juga mikroorganisme yang terdapat dalam air. Nah, dalam konteks yang lebih luas, pengolahan air ini juga mencakup pemantauan dan juga pengendalian kualitas air dari air keluar dari pabrik pengolahan. Nah, proses inilah yang melibatkan pengujian laboratorium yang ketat untuk memastikan bahwasannya air yang disuplai ke rumah, ke sekolah, dan juga tempat tinggal dipastikan aman untuk dikonsumsi. Nah, apabila air tidak diolah dengan baik, maka akan menjadi sumber penyakit dan juga sumber infeksi yang akan berdampak pada produktivitas dan juga kesejahteraan sosial. Itulah, dengan menyediakan air yang bersih, kita dapat mengurangi resiko menularkan penyakit melalui air seperti kolera, disentri, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Nah, serupa dengan proses industri lainnya, proses pengolahan air ini juga seringkali menyembunyikan dampak yang sebenarnya sangat merugikan bagi lingkungan. Misalnya, proses ini dapat menghasilkan limbah yang sulit diolah dan juga dapat mencemari sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, hal inilah yang menimbulkan paradoks, dikarenakan di satu sisi kita berusaha untuk menghasilkan air bersih, namun di sisi lain kita justru akan merusak sumber daya itu sendiri. Nah, lalu produksi air kemasan ini umumnya menggunakan plastik sebagai bahan kemasan. Nah, namun apabila plastik tersebut tidak dapat didaur ulang dengan baik, maka akan dapat mencemari lingkungan. Dan juga produksi, pengemasan, dan distribusi air kemasan ini memerlukan energi yang besar yang tak jarang membutuhkan bahan bakar berupa fosil. Nah, hal inilah yang menghasilkan kontribusi terhadap pemanasan global dan juga perubahan iklim. Lalu ada pula solusi dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah dengan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dengan mengadopsi sistem filtrasi canggih yang lebih efisien dalam menghilangkan kontaminan dengan menggunakan energi yang lebih rendah. Yang kedua, dengan cara menerapkan teknologi pemrosesan air yang lebih inovatif seperti osmosis terbalik, filtrasi membran, dan biologis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia. Lalu yang ketiga adalah dengan cara mencari alternatif bahan kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan yang menghasilkan hasil yang sama ataupun lebih baik. Lalu yang keempat adalah dengan cara menggunakan dosis yang lebih tepat dan juga menggunakan metode yang lebih canggih untuk mengoptimalkan bahan kimia dan juga meminimalisir dampak lingkungan yang negatif. Sekianlah video penjelasan dari saya. Terima kasih.
Lalu yang kedua, dengan menerapkan teknologi pemrosesan yang lebih inovatif, seperti osmosis terbalik, filtrasi membran, dan biologis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia.